Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Erva Wahyu Ruli Kurnia, mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025, rombel 6A, Program Studi PGMI di LPTK UIN Alauddin Makassar, dengan nomor induk mahasiswa 21000125515. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di Min 5 Blitar. Pada mata pelajaran IPAS, kelas 5 materi rantai makanan dengan model pembelajaran Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Demikian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Yes. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya dipermudah dalam menuntut ilmu. Kemudian kita juga akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada ketua kelas, mohon segera menyiapkan. Ilham, silakan maju. Siap berdoa. Siap, siap, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Berdiri. Marilah kita menyanyikan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Baik, selanjutnya Bapak akan melakukan presensi untuk melihat kelengkapan anggota kelompok kalian. Kelompok 1 lengkap? Lengkap. Kelompok 2 lengkap? Lengkap. Kelompok 3? Lengkap. Kelompok 4? Lengkap. Kelompok 5? Lengkap. Kelompok 6? Lengkap. Semuanya lengkap ya? Belajar pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah belajar IPAS, materi apa sebelumnya? Ekosistem. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang Ekosistem. ekosistem dibagi menjadi berapa? 2. Yosua bisa menjelaskan ekosistem apa? Ekosistem darat dan laut. Air. Ekosistem darat dan Air. ada yang bisa menyebutkan jenis ekosistem darat? Nafisa. Ekosistem darat terdiri dari apa? Sawah, betul. Kemudian gurun pasir. Kemudian apa lagi? Tundra. Ada yang bisa menyebutkan lainnya, Zidni? Hutan. Betul. Berarti ada apa saja tadi? Tundra, sawah, gurun, hutan. Kemudian kalau terdiri dari suatu pohon sejenis, biasanya daunnya berjarum seperti pinus. Taiga. Betul ya. Ada 5 ekosistem darat yang sudah kita pelajari. Kemudian untuk ekosistem air
disebutkan Mas Dardan? Air apa? Air laut, betul. Mas Torik, air apa lagi? Air danau. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Tapi sebelum kita belajar tentang rantai makanan, Bapak mau tanya nih, kira-kira kita itu mendapatkan energi untuk berjalan, berlari, menulis. Dari manakah energi itu berasal? Sekali dari makanan. Selain manusia, adakah yang membutuhkan makanan? Hewan dan tumbuhan. Betul, ada hewan dan juga tumbuhan. Kalau hewan, Mas Firzo, hewan mendapat energi dari apa? Dengan cara makan. Hewan itu makanannya ada berapa toh jenisnya? Ada apa? Ada tumbuhan, ada juga daging. Jadi hewan itu ada yang memakan tumbuhan, ada juga yang makan daging, sehingga mereka mendapatkan energi. Kemudian kalau tumbuhan mendapat energi dengan cara apa, Bilbina? Dengan cara fotosintesis. Nah, oleh karena itu dalam mempelajari rantai makanan hari ini, nanti tujuan pembelajarannya adalah pertama, kalian akan tahu apa sih rantai makanan. Kemudian yang kedua, kalian akan tahu komponen pembentuk rantai makanan. Nanti ada istilah produsen, konsumen, pengurai. Apa tuh Bu? Produsen, konsumen, pengurai. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar, yuk kita berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breaking. Nah, biar kalian konsentrasi dan semangat. Permainannya adalah konsentrasi menyikat pulpen. Jadi ada kata-kata yang akan Berva katakan. Kalau Berva bilang sikut, silahkan dipegang sikutnya. Sikutnya itu mana? Sikut Mas Fatih. Oke, kalau Berva bilang sekat, silahkan membuat sekat antara dua jari telunjuk. Kemudian kalau Berva bilang sakit, silahkan pegang perutnya, ya. Kalau Berva bilang sikat, baru ambil pulpennya. Bisa dipahami? Bisa. Dari mulai silahkan menghadap ke timur, Mas Ilham. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekat. Sekat mana? Sekat, sikut, sekat, sikut, sekat, sikut, sekat, sakit. Sekat, sakit, sekat, sikut. Sekali lagi, kita mulai konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sikut, sikut, sakit, sikut, sakit, sekat, sakit, sakit, sikut, sekat, sikut, sekat, sakit, dan sikut, sekat, dan sikat. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita akan melihat video anak-anak. Jadi nanti Bapak akan memperlihatkan kalian sebuah video dari sebuah ekosistem. Nanti dari video itu silahkan diamati apa yang sudah kalian lihat, ya. Kita simak videonya bersama-sama. Kalian bersama-sama, ya. Itu di ekosistem apa kira-kira? Sabana. Itu hewan apa namanya? Hidupnya berkelompok, ya. Itu kalau berkumpul dalam satu jenis yang sama namanya populasi. Populasi zebra.
ada di ekosistem sabana. Sebelumnya tadi ada sekilas video. Sebelumnya kan zebranya itu secara berkelompok, mereka makan apa? Makan rumput. Kemudian rumputnya energinya didapatkan oleh zebra. Kemudian ternyata zebranya itu ada yang mengintai nih. Akhirnya ada seekor zebra yang ditangkap oleh singa dan akhirnya dimakan bersama-sama oleh sekelompok singa. Berarti energinya beralih dari zebra menuju ke singa. Ada nggak hewan yang makan singa? Siapa? Ada hewan yang makan singa? Singa itu adalah pemuncak konsumen yang ada di sabana. Nanti kalau sudah tua barulah ia akan mati. Nah, saya akan kasih tahu penjelasannya lebih lanjut lagi tentang rantai makanan. Yuk kita lihat video yang kedua. Sekitar kolam terdapat belalang yang sedang memakan rumput. Tanpa belalang sadari, katak sedang mengintainya. Belalang pun dimakan katak. Seekor rakun kecil di semak-semak sedang menunggu katak lengah. Akhirnya, rakun berhasil menangkap dan memakan katak. Rakun pulang ke sarangnya. Ia bertemu dengan Rubah, sang predator utama. Rubah pun mengejarnya, dan rakun menjadi mangsa Rubah. Rubah akan menjadi tua dan sakit-sakitan, kemudian mati. Tubuh Rubah akan membusuk dan diuraikan oleh jamur. Nutrisi yang diuraikan jamur kemudian diserap rumput. Siklus rantai makanan pun berulang lagi dari awal. Silakan disiapkan alat tulisnya. Kita mencatat hal yang penting di sini ya. Jadi inilah yang dinamakan rantai makanan atau saling transfer energi. Dimulai dari apa tadi? Ceritanya tadi? Belalang makan rumput. Nah, sebagai komponen pertama yang dimakan, rumput ini disebut sebagai produsen. Kenapa disebut produsen? Karena dia yang memproduksi energi yang pertama. Silakan nanti dicatat atau digambar sebisanya, digambar boleh, pakai tulisan juga boleh ya. Rumput itu produsen. Kemudian dimakan oleh belalang. Nah, tanda panah ini menunjukkan transfer energi. Jadi rumput mentransferkan energinya kepada belalang. Sebagai pemakan produsen, belalang disebut sebagai konsumen atau nama lainnya konsumen primer. Ingat ya, konsumen satu atau konsumen berubah lama-kelamaan, tua, mati, kemudian dikerubungi oleh jamur. Jamur ini tugasnya sebagai pengumpulan atau nama lainnya dekomposer. Artinya jamur-jamur ini akan menyuburkan tanah yang nutrisinya dibutuhkan oleh produsen. Seperti itu nanti terus berlangsung sehingga terbentuklah rantai makanan. Oleh karena itu dapat kita simpulkan komponen dari rantai makanan ada 3. Yang pertama apa? Produsen. Yang kedua konsumen. Yang ketiga penggunaan. Jadi ada komponen utama dalam rantai makanan. Dapat dimengerti? Ada yang ditanyakan? Silahkan yang tanya. Angkat tangan. Ya, Zahdan. Silahkan tanya Zahdan. Apa tadi yang ditanyakan? Kalau belalang punah apa yang terjadi? Kalau belalang punah, tadi kan ada video yang menunjukkan rumput makan belalang. Kalau belalang punah, berarti ada yang tidak makan belalang. Yang tidak makan belalang apa? Kata. Kalau nggak punya makanan, berarti kata semakin banyak apa berkurang? Berkurang.
Tadi belalang makan apa? Rumput. Kalau belalang punah berarti rumputnya semakin banyak apa semakin sedikit? Berarti akibatnya kalau belalang tidak ada, rumput semakin banyak, sementara kata semakin sedikit. Ya, sesuai transfer energinya. Nggak ada yang transfer energi ke kata, akhirnya katanya juga berkurang. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang silahkan keluarkan HP-nya masing-masing ya. Kita main dapur. Nah, silahkan dimulai. Yang pertama tadi unduran benar atau salah? Aku udah Kurasa. Ada satu minggu dua itu. Bukan lebih. Ya ndang dikerjakne. Terus kemudian urutannya yang kedua tadi apa? Konsumen tingkat 1. Berpa bisa bilang belalang, bisa bilang tikus. Ya, kalau Berpa bilang tikus atau belalang berarti tepuknya 2 kali. Harus disertai tepuk. Kalau Berpa tidak bilang tepuk berarti sama mengucapkan kata-katanya. Tikus, tikus, tepuk tikus, tepuk ular. Pinter. Berarti kalau tepuk ular tepuknya 3 kali. Kalau Berpa bilang jamur, jamur, tepuk jamur. Jamur sebagai apa? Dekomposer. Kalau sebagai dekomposer tidak perlu tepuk. Oke? Sedia tepuk? Siap, sedia. Tepuk padi? Tepuk padi? Tepuk padi? Tepuk padi? Padi? Padi. Tepuk tikus? Tepuk tikus? Tepuk
Hutan hujan tropis. Ingat Tundra ya? Sabar. Silakan dibuka kartu hewannya. Itu berapa guntingnya belum rapi. Silakan membagi tugas. Ada yang merapikan guntingannya. Ada yang menempelkan ke lembar kerja. Sekarang kita akan mempresentasikan. Ada dua kelompok yang akan bersatu unjuk. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Berapa mau dari kelompok kebun deh? Dari kelompok kebun, kemudian kelompok tundra. Silakan maju kelompok kebun. Perhatikan ya anak-anak semuanya. Silakan menghadap. Sampai depan dan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti. Silakan presentasikan. Mulai dari di ekosistem kebun ada produsen. Di ekosistem kebun ada produsen, namanya jagung. Selanjutnya jagung dapat belalang. Belalang sebagai konsumen satu. Agak keras ya suaranya. Selanjutnya belalang dimakan burung. Burung sebagai konsumen dua. Burung dimakan ular. Ular sebagai konsumen tiga. Ular dimakan elang. Elang sebagai konsumen empat. Dan terakhir jamur. Jamur sebagai konsumen. Nah, nih, apakah urutan rantai makanannya sudah benar? Ada yang ditanyakan? Yang sudah paham semuanya? Silahkan Diva bertanya. Mengapa jagung disebut sebagai produsen? Nah, mengapa jagung disebut sebagai produsen? Silahkan Sydney. Karena jagung tanaman dan bisa mengolah makanannya sendiri. Bisa dipahami, Diva? Bisa. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok Sydney. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ambil ya. Akan kembali ke tempatnya. Nah, demikian pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Berva mau tahu sekompak apa kalian tadi sudah merangkai rantai makanan secara berkelompok. Sekarang kita kerja berkelompok lagi menggunakan aplikasi Kahoot. Silahkan satu kelompok satu HP saja. Yang paling cepat koneksinya ya. Akan ada 8 atau 10 pertanyaan.
pembelajaran. Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengetahui rantai makanan. Silahkan Diva, rantai makanan itu apa? Peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Kemudian transfer energi, Diva, Bapak jelaskan. Mulai dari produsen transfer energi kemana? Coba dijelaskan dengan jelas suaranya. Produsen dimakan konsumen satu. Kemudian ya konsumen dua, ya konsumen tiga. Ya, kemudian makan diuraikan, ya atau Diva, Bapak mau tanya nih. Tadi ada istilah herbivora, karnivora, omnivora. Coba Diva jelaskan. Herbivora memakan tumbuhan, karnivora memakan daging, omnivora memakan segalanya. Benar ya anak-anak? Kekompakan antar kelompoknya. Hewan, coba jawab bersama-sama ya. Kalau memakan tumbuhan